Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Genta Bumi Jaya, saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema. Tahun 2022 akan segera berlalu, maka dari itu saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada, semoga selalu untuk menjalani kehidupan eling dan waspada. Dalam hidup ini kita itu harus mengikuti arus sampai ke ujung lautan. Walaupun kita itu mengikuti arus, yang penting di dalam diri kita semua itu tidak tenggelam agar mencapai ke lautan. Nah, jawabannya itu lautan yang mana? Saya ini hanya sebuah penyambung lidah dari para leluhur. Lautan yang ada di dalam hati sanubari kita. Karena di dalam hidup ini, kalau kita itu mengikuti rasa, kita itu akan mendapatkan keselamatan dunia maupun akhirat. Karena dalam kehidupan sekarang ini boleh dikatakan begitu telah banyaknya bencana, dari gempa bumi, angin puting beliung, dan banjir, yaitu tanda-tandanya kita itu untuk hidup di masa yang akan datang itu harus berhati-hati. Jangan sampai lupa untuk menjalani sesuatu kehidupan yang begitu sedikit akan menghadapi suatu kesulitan, yaitu kata para leluhur itu akan menghadapi suatu kemarau yang panjang. Nah, dalam kemarau panjang ini perlu kita sikapi, perlu kita telaah. Apakah itu kemarau di atas bumi ini akan lama tidak turun hujan? Apakah itu suatu kemarau kekeringan dalam pengetahuan di dalam diri kita? Maka dari itu kita harus sikapi, kita harus dirasakan dan dipikirkan dengan pikiran yang jernih, akal yang sehat. Itu sangat perlu untuk dikedepankan. Dan apabila itu para leluhur benar apa yang telah disampaikan, semoga saja kita semua itu mendapatkan suatu keselamatan dan dimurahkan segala sesuatunya. Yang penting dalam hidup kita itu selalu berhati-hati. Kita itu harus saling menghargai di antaranya satu sama lain, agar kita itu hidup selalu terlihat indah akan mencapai apa yang telah dicita-citakan oleh para leluhur kita terdahulu. Apabila semua itu akan terjadi, barulah nanti kata para leluhur itu mengatakan sang kesatria Piningit itu baru akan muncul setelah itu ada kemarau yang panjang. Maka dari itu saya sebagai penyambung lidah pun juga dalam untuk menyampaikan, saya itu sangat berhati-hati sekali. Semoga kita semua yang berada di bumi Nusantara ini, kita itu saling mendoakan di antara satu sama lain. Jauhkan dari segala permusuhan, jauhkan dari segala saling memfitnah di antara kita. Kalau kita itu terlihat guyub rukun, itulah tanda-tandanya bahwa Sang Ratu Adil dan Sang Kesatria Piningit berdampingan akan
memulai menata dalam kehidupan yang akan datang, yaitu yang disebut zaman yang baru. Zaman yang telah lama itu telah tertelan oleh zaman yang baru, karena ini sudah menjadi kehendak alam. Di antaranya kehidupan itu seperti kehidupan di masa lalu itu dan itu lagi, tapi kita itu harus mampu untuk menyikapi dan mampu untuk menelaah dan mengartikan apa yang telah disampaikan oleh para leluhur kita. Karena dalam hidup ini boleh dikatakan itu, bila mana sang leluhur itu berucap atau menyampaikan suatu amanah, itu banyak bahasa-bahasa yang perlu kita kupas, perlu kita kaji yang dalam, agar kita itu bisa menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi kita semua dan bagi nusa dan bangsanya, untuk menuju negeri kita menjadi negeri yang ayem tentrem. Karena tanpa dukungan dari kita semua, dari rakyat jelata, rakyat yang kecil semacam saya ini, maka dari itu sulit untuk terwujud menjadi negeri Nusantara yang tertata dan indah. Karena dengan adanya dalam kehidupan untuk menata dalam negeri ini, kita sebagai rakyat kecil pun juga harus saling mendukung apa yang telah digelarkan atau yang sedang dijalankan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Maka dari itu kita itu ikuti arus saja, yang penting kita itu tidak tenggelam, kita itu harus sampai ke lautan, yaitu di muara kehidupan. Kita itu harus saling eling dan waspada, agar kita itu bisa mengayomi dan membimbing keluarga kita dan anak-anak kita. Tentunya itu yang harus diutamakan. Kalau dalam keluarga dan anak-anak kita itu sudah terbimbing, sudah terayomi, tentunya negeri kita pun akan menjadi indah dan kemah limpah, sesuai dengan cita-cita leluhur apa yang telah dicita-citakan sejak terdahulu, yaitu menginginkan suatu negeri Nusantara yang menjadi mercusuar dunia, yaitu Toto Tentrem Kerto Raharjo. Tidak ada rakyat kecil yang semacam saya itu akan kekurangan, akan tetapi pun juga itu harus dapat dukungan-dukungan dari kita semua. Kita itu jangan mudah terprovokasi, kita itu harus saling menjaga, kita itu harus saling menghargai di antara satu sama lain, yaitu yang disebut di dalam kehidupan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita itu saling mengisi dan kita itu saling mengingatkan apabila ada sesuatu kekeliruan di dalam diri kita masing-masing. Sepertinya sampai di sini dulu dalam pembahasan kali ini, dan apabila ada sesuatu kekurangan atau sesuatu kesalahan dalam kita itu berucap, kami sebagai Genta Bumi Jaya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Jangan lupa subscribe dan like agar channel saya ini dapat berkembang dan bisa melanjutkan sesuatu bahasa-bahasa yang telah disampaikan oleh para leluhur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.